Mana pengantin? Ya, jadi pesan nih kepada pengantin baru dan pengantin yang bau, yang sudah lama, ya, agar rajin-rajin tuh, rajin-rajin ibadah. Ya, setelah akad nikah rajin-rajin ibadah. Apa ibadah itu? Tolong istri kita, bahagiakan, tempatkan di tempat yang layak untuk tinggal. Itu ibadah. Ayo beri resiko untuk makan, minum, pakaiannya, tuh, dan sebagainya. Itu ibadah. Lalu apalagi sering-seringlah menidurinya. Yang sering itu ibadah. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melampiaskan birahinya kepada istrinya, ya Rasulullah, apakah ini ibadah? Tidak. Ini orang sahabat bertanya kepada Nabi ini dalam hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau kamu melampiaskan birahimu bukan di tempatnya yang halal alias berzina, apakah itu tidak haram? Kata sahabat itu, ya haram. Nah, begitu pula kan, menjauhi yang haram lalu ditaruh, dilampiaskan itu birahi itu di tempat yang halal, ya ada di istrimu, maka kamu mendapatkan pahala. Bahkan di dalam sebagian hadis Rasulullah SAW itu menyarankan meniduri istri di setiap hari Jumat. Itu pahalanya 2 kata Rasul. Falahu ajrani 2. Apa yang menjadi 2? Yang menjadi 2 pahalanya, dia bisa mandi, ya. Mandi dari junub, mandi Jum'ah. Istrinya juga sama, ya. Mandi dari junub, istrinya juga sama, ya. Mandi ikut menghormati hari Jum'ah. Apalagi kalau istrinya mau sholat Jum'ah juga. Sholat Jum'ah kan disunnahkan atas perempuan juga. Cuma di kita tidak ilahar, kan? Tidak ilahar. Tapi kalau para jemaah haji sudah biasa orang jemaah, ya, pada ikut Jumatan di Makkah, di Madinah, tuh. Nah, kartos mak, jangan bilang gini, oh saya mah sudah tua, ibadah. Ya Pak, itu Pak, ya. Ada pertanyaan. Kalau sering meniduri istri saya, apa ini tidak sama dengan seperti orang yang banyak makan? Banyak makan. Oh, beda. Apa tidak sama dengan mencintai dunia? Ini mah hobinya meniduri. Beda, orang hobi duit, hobi nonton, hobi jabatan, hobi meniduri istri. Ingat, bahwasanya hobi meniduri istri itu tidak bisa disamakan dengan hobi jabatan. Hobi jabatan itu dicaci. Hobi duit dicaci. Hobi nonton, apalagi yang tidak bermanfaat, itu semua dicaci, dicela oleh agama. Ingat, hobi ngobrol, ngidul ngalor, itu dicaci. Tidak baik. Ada yang hobi HS.
Ngapain? Ngapain? Hobi. Tapi kalau hobi meniduri istri, ya, dikit-dikit udah mandi lagi, nah, seger terus. Itu tidak dicaci oleh agama. Itu tidak dicaci oleh agama. Ingat, jangan dianggap dicaci. Ada orang yang bilang bukian. Bukian itu apa? Hobi. Hobi ya. Ingat, ada yang hobi pakaian. Biasanya itu wanita yang hobi pakaian, ya, sampai numpuk di lemari. Kalau beli lebaran itu tidak cukup 2-3 setel. Itu dicaci oleh agama. Satu saja pakaiannya nanti dipertanyakan, dipakai apa itu ibadah kepada Allah. Lalu kalau banyak pakaiannya di lemari, ternyata tidak dipakai ibadah, ini akan menjadi sebab malapetaka yang besar nanti yaumul qiyamah. Ingat, pahami oleh kita. Jangan dibalik. Sekarang orang hobi jabatan gak merasa salah, orang hobi duit gak merasa salah, orang hobi nonton itu nonton ini, film itu film ini tidak merasa salah, orang hobi ngobrol tidak merasa salah. Ingat, pahami oleh kita. Bahkan tidak sedikit orang hobi maksiat, kan? Tidak merasa salah. Tapi ketika ada yang hobi meniduri istrinya, ini seolah ini jelek, disebutnya bekian. Ya? Bahkan ini seolah ditudingkannya kepada para ulama. Para ulama-ulama itu, para kiai-kiai itu orang-orang yang begian. Ya kan? Dijawab oleh para ulama, emang. Ya? Itu hobiku. Ingat. Hobi. Paham? Para ustadz, para ulama harus jujur. Harus dikasih tahu semuanya umat Islam bahwa hobi jima, menjamah istri itu baik di dalam Islam. Hobi pakaian tidak baik. Hobi jabatan tidak baik. Kan? Hobi duit tidak baik. Kan? Tapi kalau hobi menjamah istrinya baik. Hai. Paham? Tapi kedengarannya kalau sekilas seolah jelek gitu kan. Seolah jelek. Kenapa itu merupakan kebaikan? Karena efek daripada berjima itu, ingat, efek daripada berjima itu di antaranya satu, bisa menjadi benteng hati daripada munculnya keinginan melirik kepada wanita-wanita lain yang bukan mahram. Mengingat wanita-wanita yang lain yang bukan mahram. Ketika dilampiaskan,
Artinya kalau dilampiaskan kenyang. Seperti kalau kita makan, kalau sudah kenyang nggak mau lagi makanan apa, enggak? Walaupun lebih enak. Nah kalau sudah dilampiaskan kenyang, artinya nanti jiwa ini tidak ingin melirik kepada si A, melirik kepada si B, ya? Kalau nanti mau muncul lagi, mau melirik si A, melirik si B, cepat lagi, lampiaskan lagi. Ya. Begitu baru mau muncul, cepat lampiaskan lagi. Kan? Aman. Kan? Dengan cara seperti itu aman. Jadi efeknya sangat baik sekali, sehingga mata bisa terjaga, hati pun bisa terjaga. Buat apa saya melirik-lirik yang lain? Saya sudah kenyang kok barusan. Ya? Kalau ternyata ada keinginan lagi, ya saya kenyangkan lagi. Sehari semalam mau muncul 10 kali, 10 kali saya kenyangkan. Ajib kan? Oh. Satu efeknya, faidahnya itu wah berarti dahsyat faidah. Yang kedua, apa faidah daripada menjamah istri? Faidahnya adalah bahwasanya dengan menjamah istri itu menjadi sebab istri ini hamil. Artinya menjadi wasilah akan mendapatkan keturunan. Dan datangnya keturunan ini diharapkan mengabadikan dan menghidupkan cahaya iman dan Islam dan ihsan, mengabadikan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan muslim, menguatkan agama. Bayangkan. Dan juga anak ini kalau soleh, maka kesolehannya akan menjadi income pula bagi dirinya, orang tuanya, bagi leluhurnya. Bahkan kalau anak ini soleh jadi ulama, ini menjadi keberkahan dan cahaya hidayah, rahmat bagi umat, bukan cuma di sekitarnya saja. Boleh jadi sampai ujung dunia. Boleh jadi manfaat ilmunya sampai ratusan tahun setelahnya, seperti halnya yang sudah ribuan tahun sampai saat ini kitabnya masih ada. Kan? Kitab siapa? Imam Syafi'i. Coba yang pakai mic, yang pakai kabel. Nganggo kabel. Lebih tinggi nana. Jangan hes. Penting. Kalau anak ini soleh, jadi ulama, jadi wali Allah, jadi mujahid fi sabilillah, pejuang agama, oh manfaat. Satu saja anak, kan? Soleh, ulama, alim, mujahid fi sabilillah, wali Allah. Coba. Sudah seperti itu, bagaimana dengan 10 anak? Waduh. Bagaimana dengan 20 anak? Waduh. Hebat.
Dan sekarang pengaruh setan dimasukkan oleh setan kepada pemikiran manusia sehingga menganggap bahwa banyak anak adalah hal yang tidak baik. Ini pemikiran setan. Setan inginnya manusia itu tidak beranak, agar agama ini tidak ada lagi di muka bumi, agar cahaya iman Islam tidak ada lagi, agar yang menyebarkan iman Islam yang menjadi rahmat lil alamin, yang menjadi keberkahan bagi umat, bagi alam semesta, hilang di muka bumi ini. Makanya setan itu pemikirannya seperti itu. Hati-hati ini pemikiran setan, jangan sampai mengendap di dalam otak mukmin dan muslim. Otak mukmin dan muslim, matematikanya kalau satu anak saja yang soleh, Masya Allah, dia menjadi ahli surga, dia menjadi income, pemasukan, pahala bagi orang tuanya, menjadi sebab orang tuanya jadi raja di atas raja nanti yaumul kiamah, nanti di surga. Diampuni dosanya orang tuanya, dia menjadi sebab yang lain mendapatkan hidayah, jadi cahaya, jadi lentera hidayah bagi banyak orang, keberkahan rahmat bagi banyak orang. Bukan cuma manusia saja, binatang pun dapat barokahnya. Karena ada satu orang ini, sunnah Rasulullah SAW bisa hidup di mana-mana, agama bisa terus menyebar kemana-mana, ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW bisa abadi. Karena ada satu orang ini. Bagaimana dengan 2 orang? Bagaimana dengan 10 orang, 20 orang? Maka matematika orang yang beriman, satu saja sudah bagus, apalagi banyak. Faham? Faham tidak? Hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Nah, dan tidak mungkin wanita dengan ujug-ujug hamil. Tidak mungkin wanita ujug-ujug bunting tanpa ada sebab persetubuhan. Oleh sebab itulah bersetubuh berbeda dengan banyak makan yang lalu jadi berak, selanjutnya jadi berak entah kemana, gitu kan? Gitu kan? Hanya untuk kepentingan pribadi saja. Tapi bersetubuh lain, ada efek yang sangat bermanfaat, bukan cuma bagi istrinya saja, bagi suaminya saja, mendapat nikmat yang sangat puncak, di mana tidak ada nikmat dunia yang paling puncak kecuali bersetubuh. Benar nggak? Kita merasakan nikmat punya duit, nikmat punya itu, nikmat makan, nikmat itu, nikmat ini dan sebagainya. Tapi kalau dibanding dengan nikmat bersetubuh, habis semuanya di bawah. Jangan bengong. Yang 17 tahun. Masya Allah. Jadi efeknya ternyata seperti itu. Paham tidak? Jadi dengan cara bersetubuh itu ternyata efeknya tadi bisa menjaga hati ini. Nah, dari melirik kepada wanita-wanita yang diharamkan. Lalu juga apa efeknya? Nanti bisa punya anak. Yang dengan punya anak tersebut, maka iman, Islam, ihsan hidup. Lahir anak, lahir iman di periode yang selanjutnya. Lahir cahaya Islam, ihsan di periode yang selanjutnya. Subhanallah. Kan? Faham? Karena manusia semuanya tidak ada di muka bumi ini kecuali dilahirkan dari rahim ibunya, dan dari yang ada di rahim ibunya tidak bisa ada kecuali karena sebab persetubuhan. Ya.
Faham? Yang keberapa tuh? Dua. Maka tidak sama dengan hobi itu hobi ini. Tidak sama. Tidak sama. Lalu ada lagi faidah yang lain, masih banyak. Di antaranya apa? Di antaranya dengan bersetubuh itu apa ini faidahnya? Nah, catat oleh kita nih. Ya, harus benar-benar dicatat nih. Faidah yang keberapa? Ketiga. Faidah yang Ketiga. ketiga. Faidah yang ketiga, dengan menjamah istri itu, maka melalui menjamah istri lahirlah ibadah baru. Apa itu ibadah baru? Tuh. Seperti halnya bagaimana kita cara untuk menjima istri yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doanya, kan? Lalu juga bagaimana niatnya nanti, setelah selesai di sana ada ibadah baru yang disebut dengan mandi junub. Adakah mandi itu setelah jima lalu jimanya juga nggak ada? Hah? Mungkinkah ada mandi jimanya juga nggak ada? Enggak. Kan? Adanya mandi jima kalau ada jimanya. Jadi dengan jima lahirlah ibadah-ibadah yang baru. Tuh. Ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dijalankan. Nah, lalu apa lagi? Ada lagi. Apa? Adalah untuk menjadikan ibroh dengan jima. Kenapa? Karena tidak ada nikmat yang paling puncak di dunia ini kecuali jima. Ketika kita berjima, maka tafakkurilah, hayatilah nikmat yang begitu hebat itu. Lalu bayangkan oleh kita bagaimana yang Allah janjikan nanti ketika kita menjamahnya di surga. Bayangkan oleh kita bagaimana nikmat jima nanti di surga. Yang mana nikmat jima yang begitu puncak di dunia ini, kalau dibandingkan dengan nikmat jima di surga, tidak ada apa-apanya di dunia ini. Maka dengan sebab tafakkur ini lahirlah semangat ibadah. Lahirlah semangat ibadah. Oh, kalau begitu saya harus rajin bertakwa. Agar apa? Agar saya nanti di surga bisa sering jima juga. Agar saya mendapatkan nikmat yang abadi, yang sangat hebat di sana di surga. Di dunia, ya, di dunia ini, masya Allah, satu kali jima begitu melayang-layangnya. Begitu hebatnya nikmat ini. Apalagi nanti di surga. Faham? Ini faidah. Ini faidah. Lalu faidah berikutnya dengan jima itu apa faidah berikutnya? Agar kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat jima tersebut yang begitu hebat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Ingat, jadi kita melakukan jima untuk apa? Untuk bersyukur.
Karena saya ingin merasakan bagaimana nikmat yang paling puncak di dunia ini. Mau apa coba? Saya ingin mensyukuri nikmat yang hebat itu. Paham tidak? Ini efek. Ini faidah. Ini hikmah. Ada lagi hikmah di balik jima tersebut? Ada. Apa? Jima itu berefek memperkuat kecintaan dan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Ya. Ini watak manusia. Kalau wanita ditanya di sini lalu mau jujur, maka semua pasti akan tahu bahwasanya itu wanita, itu laki-laki. Kalau tadinya lagi rungsing-rungsing, apa rungsing? Lagi mumet-mumet. Nih wanita marah-marah umpamanya sama kita. Cepat, jangan sama kita. Kalau lagi marah-marah jangan terus dilayani dengan marah-marah lagi. Dia bontang-banting tuh sama kita, marah-marah, pelotot-pelotot sampai bukan begitu. Saya lihat rekaman. Saya lihat rekaman. Halu, ayo, kan? Bersetubuh dengan istri. Nah, nanti hilang itu marahnya. Tanyakan sama istri, jujur nggak? Tuh, bener kan? Bener. Bener. Laki-laki juga begitu. Nah, jadi dengan jima itu menjadi, ya, ingat, pelengket kecintaan, kan? Pelengket apa? Kasih sayang. Semakin lengket kasih sayang. Ya. Dan dengan jima itu maka mumet-mumet bisa hilang. Ya. Berefreshinglah dengan jima. Orang ada yang refreshing ke Ragunan, ingin bertemu dengan monyet. Ada yang refreshing kemana? Ke Pangandaran. Wah, terlalu banyak yang dikorbankan padahal hasilnya sedikit. Coba kamu refreshing dengan istrimu. Waduh, biayanya tidak begitu besar. Bahkan tidak pakai biaya, semua senang. Faham tidak? Faham tidak? Apalagi efek dan faidah daripada jima. Efek faidah daripada jima itu, kan? Itu menyehatkan tubuh. Sehat, bukan sakit. Ya. Apalagi efek daripada jima itu mengeluarkan aura dan cahaya di wajahnya. Dan akan selalu kelihatan muda. Ya walaupun ujungnya tua juga. Ya masa manusia muda terus, ya kan? Tentu ada tuanya. Namun, untuk sampai kepada seperti orang yang sudah tua itu agak lambat lah. Nah, kenapa? Karena mendapatkan suntikan vitamin yang hebat ini. Jadi jima itu suplemen yang wah, kita nggak usah beli suplemen yang 4 juta. Wah, sekian. Ingin apa? Awet muda dan sebagainya. Coba dengan istri. Coba dengan suami. Ya? So, itu obat awet muda. Dan bisa tumbuh semangat dalam hidup.
Orang kalau lama tidak bersetubuh itu, dia akan drop, dia akan down. Kalau warate pacul lila teh dipakai karahaan. Masya Allah, ling-liangan tuh diurus jadi tempat nyilem-lem lalai. Kalau warate paham tidak? Ramat rancah di itu video. Paham. Apalagi efek daripada jima itu. Efek daripada jima diantaranya kita harus hafal ini. Kayak ngerti aja. Efek daripada menjima ini adalah idkhalus surur, membahagiakan istri. Istri membahagiakan suami. Dan membahagiakan yang lain itu ibadah. Iya, jadi ibadah lagi. Kalau makan terus aja makan sampai kalau keras, ngebelentrang kayak tarang, tidak bagus. Efeknya tidak bagus. Ya? Paham tidak? Paham? Nah. Dan ketahuilah dengan sering menjamah istrinya, di mana istrinya itu adalah punya hak untuk dijamah. Ketika tidak dijamah, maka ini suaminya nanti justru yaumul qiyamah akan diadili. Seperti perempuan, kita punya pakaian kita tidak dipakai. Buat apa digantungkan di lemari nepi ka bulukan tuluy ku beurit? Sama, punya ibu juga kayak ku beurit. Kuberit geraknya. Saya kuberit tuh. Mending di karawat kuberit, mending ku bapana. Ya gitu. Bapana. Ini kelihatannya seolah kita bercanda. Padahal ini berbicara tentang alasan-alasan yang jelas. Ingat. Ini untuk merubah mindset yang salah, menganggap bahwa banyak jima itu salah. Nanti ketika kalian menemukan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah laki-laki yang paling sering jimanya. Lalu kalian mau menganggap kepada Nabi kalian ini Nabi yang ngaco? Ini dalam hadis. Ingat, yang meriwayatkan hadis ini banyak, bukan satu dua ahli hadis. Bahwa orang yang paling banyak jimanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahami kita. Dan Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat beliau dikasih kekuatan oleh Allah. Dalam sebagian riwayat kekuatannya seperti 70 lelaki sejati di dalam bersetubuh. Dalam sebagian riwayat bahwa beliau dikasih kekuatan 45 kekuatan lelaki sejati. Dalam sebagian riwayat beliau dikasih kekuatan 40 lebih, entah berapa lebihnya.
Dalam sebagian riwayat beliau dikasih kekuatan 40. Wah. Lihat, dalam sebagian riwayat beliau dikasih kekuatan 30 sekian. Kekuatan lelaki sejati di dalam jiwa. Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Kekuatan Rasulullah SAW. Apakah itu jelek? Nah, justru itu adalah keunggulan. Itu adalah keunggulan. Dan ketahuilah bahwasanya kalau laki-laki semakin bertakwa kepada Allah, dia akan semakin hobi jima. Semakin hobi jima. Dan pahami oleh kita. Kenapa? Karena dia menjaga hatinya, menjaga matanya dari wanita manapun yang bukan mahram. Hatinya difokuskan kepada wanita yang halal. Ingat, dijaga benar-benar, dijaga, semakin terjaga, kan? Maka syahwatnya semakin kuat, birahinya semakin gagah, kan? Oleh sebab itulah lalu dilampiaskan kepada wanita yang halal. Maka tidak heran kalau dia lebih sering melakukan jimaknya ketimbang umumnya laki-laki. Kenapa banyak laki-laki yang lemah, akhirnya lemah kepada istrinya sendiri? Di antara yang menjadi sebab karena dia mengumbar hatinya dan matanya kepada wanita yang bukan mahram. Fahami itu, fahami itu, fahami itu. Maka kepada kaum laki-laki yang sudah lemah syahwatnya, hatinya harus takwa kepada Allah, harus menjaga ketat matanya. Jangan ada hayalan-hayalan, bayangan-bayangan wanita yang lain. Fokuskan kepada istrinya. Jangan sampai kita membuat cara untuk membangkitkan birahi kita dengan nonton video porno, seks yang lain. Ingat, ini akan menambah parah penyakitnya, bukan mengobati. Akan menambah parah penyakitnya. Selalu ingin jima dengan istrinya, membayangkan wanita lain. Kalau ingin mengobati, bukan begitu, putus semua. Daripada melirik siapapun, fokuskan kepada istri, maka nanti akan terbentuklah birahi yang khusus untuk istrinya. Akan sembuh kembali. Tuh, akan hebat kembali. Pahami oleh kita. Jadi banyak proses yang tadinya begitu pertama nikah hebat jimaknya, lalu pelan-pelan 1 tahun 2 tahun menurun. Baru aja menikah 1 tahun 2 tahun menurun. Kenapa menurun? Karena sudah terkontaminasi otaknya, hatinya, perasaannya dengan wanita yang lain. Akhirnya kepada istrinya sendiri tidak mau bangin. Jangan disebut bangun. Gak mau apa? Gak mau bangin. Tapi kalau membayangkan wanita yang lain, wah, kenapa waktu saya membayangkan wanita yang lain, waduh, langsung curiga, bangun langsung mata melotot, tuh si hunga, kalau itu kan dia manjangan. Tapi ketika menghadapi istri sendiri, begini, sambil ngelel, ngacai. Apa yang menjadi sebab? Ini hatinya sudah terkontaminasi oleh pengaruh setan iblis. Ini otaknya sudah terkontaminasi oleh pengaruh setan iblis. Bagaimana cara mengobatinya? Banyak istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, menangis dulu kepada Allah.
Ingat. Lalu putuskan hubungan dengan si A dan si B. Biasa suka chatting-chattingan dengan wanita yang bukan mahram, dengan birahi. Ingat, dengan birahi. Putuskan, suka melihat-lihat foto-foto wanita yang lain yang bukan mahram, suka melihat film-film seks dan sebagainya. Putuskan itu semua, hapus itu semua. Lalu bangunlah kasih sayang kepada istri. Tataplah istri, dandanilah istri. Sering ngobrol dengan istri. Ucapkan kata-kata sayang. Bangun. Ucapkan kata-kata sayang. Kalimat-kalimat yang lemah lembut. Sapaan yang indah. Usap yang indah. Peluk yang indah. Nanti akan pelan-pelan akan sembuh kembali. Seiring dengan beralihnya hati. Dan dari kegelapan kepada terang benderang, maka segalanya akan berubah. Fahami oleh kita semuanya. Chester, jelas? Oh, baru tahu. Makanya pantas kalau kelas para ulama-ulama dan orang-orang soleh begian. Nanti jawabannya gimana? Emang saya hobi. Saya hobi gitu kan. Saya hobi itu. Kalau dibandingkan dengan makan, saya lebih hobi itu. Dibandingkan dengan apa, saya lebih hobi itu. Paham tidak? Sekarang kita tahu